Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dan semangat untuk teman-teman yang ingin menyusun proposal ataupun skripsi. Karena dalam membuat skripsi dibutuhkan peneliti yang teliti. Tidak hanya teliti pada saat meneliti, tetapi juga teliti pada saat menyusun proposal, yakni dengan mengikuti pedoman penulisan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistematika penulisan saya sendiri dari kampus IAIN Palopo. Jadi saya khususkan untuk kampus IAIN Palopo. Nah, eh, supaya video ini tidak terlalu panjang, jadi video ini khusus pada sampul dan daftar isi saja. Untuk bab 1, bab 2, dan bab 3 itu akan saya pisahkan videonya. Baiklah, di sini saya akan menyandingkan proposal saya dengan pedoman penulisan supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan. Nah, untuk penelitian kualitatif itu kita melihat lampiran 9 yang ada di pedoman. Baik di kampus IAIN Palopo ataupun kampus-kampus yang lain, itu rata-rata menggunakan Times New Roman dengan font 12. Kemudian di bold. Untuk penjelasan yang di bawah itu kita miringkan atau italik atau kita kontrol I. Fontnya 12. Kemudian untuk logo di pedoman itu tidak ada tulisan IAIN Palopo. Tetapi sebenarnya yang sah adalah yang ada tulisannya. Nah, karena untuk orang-orang awam itu pasti akan kebingungan. Ini logo kampus apa? Maka eh, disahkanlah yang ada tulisan IAIN Paloponya agar lebih jelas. Nah, untuk ukuran panjang kali lebarnya 4 cm kali 4,5 cm. Teman-teman bisa download logonya di Google. Kemudian untuk program studi, fakultas, dan institut serta tahun itu sama dengan judul, fontnya 14 dan di bold. Selain dari itu, kita menggunakan font 12. Sama semuanya Times New Roman. Kemudian teman-teman, di pedoman itu tidak ada dijelaskan estetika atau keindahan dalam penulisan. Tetapi, baik dosen pembimbing ataupun dosen penguji itu akan melihat estetika penulisan dari sampul kita, yakni berbentuk piramida atau segitiga, baik segitiga ke atas ataupun segitiga ke bawah. Nah, teman-teman bebas memilih apakah judulnya segitiga ke atas, kemudian yang di bawahnya segitiga ke bawah, bebas mau dicampur. Yang penting dia berbentuk segitiga. Tergantung dari banyaknya jumlah kata dari judul teman-teman. Jangan sampai judul pada barisan pertama itu panjang, kemudian yang di tengah pendek, kemudian yang paling bawah panjang. Nah, akan terlihat tidak rapih atau berantakan. Memang tidak melanggar dari pedoman, tetapi dosen akan menilai hal tersebut. Jadi saya sarankan untuk memperhatikan estetika penulisannya. Kemudian yang teman-teman juga perlu perhatikan adalah pemilihan kata pada judul. Karena judul ini sangat sensitif, di mana judul itu mencangkup seluruh isi dari proposal teman-teman. Contoh misalkan pemilihan kata peran dan peranan. Ini memiliki makna atau arti yang berbeda. Teman-teman bisa cek di aplikasi KBBI. Nah, di situ akan muncul terjemahannya. Jadi, teman-teman bisa lebih mudah dalam memilih atau memilah kata yang kira-kira mencangkup maksud
dan tujuan dari isi proposal teman-teman. Nah, atau kata dalam dengan terhadap. Nah, mahasiswa itu sering bingung menggunakan kata dalam atau terhadap. Nah, silahkan teman-teman cari sendiri arti atau maksud kata tersebut. Kemudian eh, hubungkan dengan isi atau latar belakang atau tujuan proposal teman-teman. Apakah sesuai atau tidak. Dan teman-teman bisa mengganti atau menambahkan judul tersebut. Atau kata imbuhan, pembinaan, dan membina. Di KBBI, ini memiliki arti yang sangat jauh berbeda, dan saya memilih kata pembinaan karena saya rasa ini yang paling cocok dalam menggambarkan isi proposal saya. Yap, semoga teman-teman bisa paham. Kita lanjut ke daftar isi. Di daftar isi, banyak sekali mahasiswa yang masih bingung mau melihat konten atau isi dari pedoman atau melihat lampiran. Nah, kali ini saya ingin meluruskan bahwa yang benar adalah melihat konten atau isi dari pedoman, karena lampiran itu hanyalah sebagai pelengkap saja, tidak dijadikan sebagai patokan untuk substansi atau isi dari subbab. Nah, kalau teman-teman melihat skripsi atau jurnal atau artikel, itu melihat isinya atau kontennya atau lampirannya. Tentu saja pasti melihat isinya atau kontennya, bukan lampiran, karena memang lampiran itu hanya sebagai pelengkap saja. Nah, untuk penelitian kualitatif itu kontennya berada pada halaman 30, terdiri atas latar belakang, kemudian batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kemudian bab 2 kajian teorinya, penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, dan lain-lainnya. Supaya video ini tidak kepanjangan, teman-teman bisa melihat di deskripsi. Di situ akan saya taruh pedoman penulisan baik bentuk PDF maupun bentuk Word, dan saya juga akan mencantumkan proposal saya sebagai referensi untuk teman-teman. Yap, mungkin ini saja poin penting yang bisa saya sampaikan agar dalam menyusun teman-teman tidak keliru lagi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan saya, karena saya juga masih belajar dan yang saya sampaikan adalah merupakan kesalahan saya waktu pada saat menyusun dan kebingungan saya. Nah, video ini saya buat supaya teman-teman juga tidak kebingungan atau tidak keliru lagi dalam menyusun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.